Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin rahimakumullah, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada kata yang paling indah kecuali ucapan syukur kita kepadanya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Dialah yang maha penyayang, yang rasa sayangnya tidak pernah terbilang kepada hambanya yang beriman. Dia pula yang maha pemberi nikmat kepada setiap umat. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang paling baik akhlaknya, yang paling indah tutur katanya, yang paling santun budi pekertinya, Nabi akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang tercatat dengan tinta emas sebagai penerima syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Desyilsa Asyifa Kairani dari SD Negeri Salomerto, akan menyampaikan khitbah dengan tema keistimewaan bulan Muharram. Apakah bulan Muharram itu? Bulan Muharram adalah salah satu bulan Al-Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan Allah, selain Zulqaidah, Zulhijjah, dan Rajab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Lalu apa keistimewaan bulan Muharram tersebut? Keistimewaan bulan Muharram tersebut karena pada bulan tersebut terdapat hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Pada hari tersebut banyak sekali fadilah jika kita beramal soleh. Pada hari itu kita disunahkan untuk menyayangi anak yatim dengan mengusap kepalanya dan memberikan sedekah. Selain itu, kita disunahkan untuk melapangkan makanan untuk keluarga di rumah dengan memasak makanan yang spesial dari hari biasanya. Insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah. Sunnah lain yang tidak kalah penting adalah berpuasa Tasua dan Asyura 9-10 Muharram atau 18-19 Agustus 2021. Maka seakan-akan ia berpuasa setahun lamanya, menebus dosa tahun lalu. Hadis riwayat Muslim. Bukan tanpa alasan kita disunahkan untuk berpuasa pada hari tersebut, karena jika kita melihat sejarah, banyak sekali peristiwa penting yang terjadi pada hari tersebut. Di antaranya adalah Nabi Adam setelah diperdaya syaitan dengan memakan buah kuldi dan dikeluarkan ia dari surga, maka diterimalah taubatnya pada tanggal 10 Asyura. Lalu Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bah pada tanggal ini. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang membakarnya pada tanggal ini pula. Kemudian Nabi Yusuf sejak kecil ditinggalkan oleh saudara-saudaranya selama puluhan tahun. Berkat rahmat Allah, akhirnya ia dipertemukan kembali dengan ayahanda Yakub pada tanggal ini. Begitu pula dengan Nabi Yunus, dikeluarkan dari perut ikan pada tanggal 10 Muharram ini. Nabi Khidir diberi ilmu oleh Allah pada tanggal ini. Pada tanggal ini pula Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan langit dan bumi pada tanggal ini pula. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura, sehingga menjadikan hari Asyura sebagai bulan Muharram, bulan yang istimewa dan penuh dengan keberkahan.
Hadirin rahimakumullah. Saat ini Indonesia bahkan seluruh dunia sedang menghadapi virus COVID-19. Apa yang kita lakukan pada bulan Muharram ini untuk menghadapi pandemi COVID-19? Sudah cukupkah amalan kita dengan berpuasa dan menyantuni anak yatim? Jawabannya belum cukup. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Antara lain, 1. Husnuzon kepada Allah, berpandangan positif bahwa pandemi COVID-19 ini bentuk kasih sayang Allah agar kita membiasakan diri berpola hidup sehat dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan, serta melaksanakan PPKM, sehingga kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Yang kedua, memperbanyak amal soleh dengan peduli terhadap tetangga, teman yang kebetulan terpapar COVID-19. Semoga Allah mengampuni dosa kita di tahun lalu, meridhoi amal dan ibadah kita, memberikan kesehatan, dan menjauhkan kita dari COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin berdoa dan beribadah, serta menjauhi segala larangan dan melaksanakan perintahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wish our deed of worship to Allah gets better than years before. Akhirul kalam, kalau mencari belut di tengah sawah, jangan lupa bawa senter. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Ayunan bergerak, turun dan naik. Badan bergerak, angan berhayal. Tiada waktu yang lebih baik selain waktu untuk beramal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.